Bagaimana cara membuat tangga custom seperti ini teman-teman sekalian ya. Nanti akan coba kita sedikit jelaskan bagaimana cara membuatnya custom. Jadi ada slidingnya tapi ada juga kaca matinya gitu, dan dia framenya atau kusennya itu cuman atas sama bawah seperti ini. By the way, aku tuh terbiasa pakai slab ya, makanya cuman satu tok. Ya udah, kalau cara bikinnya ada dua sih, mau yang langsung dari slabnya jadi pakainya tuh tidur atau berdiri di dinding gitu. Kalau aku biasanya langsung dari tidur sih, cuman buat mempermudah kita pakai yang dari dinding aja biar lebih enak bacanya. Itu cara yang pertama. Jadi kita lubangin dulu aja itu posisi. Nah, kita bikin lubangnya dulu dari opening tool. Kita misalnya pakai ukuran di dulu. Nah, kita bikin kusen bawahnya dulu, bikinnya pakai slab. Ini slab ya, betul. Aku injek aja. Kalau shortcutnya itu ALTC. Kita masukin misalnya ukurannya tuh 5x10 ya. Jadi ini kita bikin 10 atau 100 mili. Tingginya kita bikin 5 cm aja, misalnya kayak gitu. Dan kita butuh kusen atas sama bawah, kayaknya yang satu kita naikin aja, kita ganti ininya biar dia turun. Terus yang kedua kita pakai slab juga buat si kaca yang mati itu. Kalau aku pakai slab biar lebih gampang, dari ini aja, injek lagi, injek parameter, kemudian kita tarik di sini. Itu kan 1,5 meter ya, kita ambil tengah aja, berarti kan 750. Kaca misalnya 1 cm atau 10 mili, kita naikin, lalu kita ganti materialnya, setting dialog atau Ctrl T, pakai glass, misalnya aku pakai yang satin aja biar kelihatan. Terus kita sedikit geser ke tengah, biasanya kan emang nggak di ujung banget ya, tapi agak tengah dikit, kita geser 22 cm atau 20 mili. Nah, ini kan udah jadi ya yang mati, tinggal kita bikin hidup aja gitu caranya, kayak tadi sama. Kita pakai slab, injek parameter, misalnya kusennya itu pakai di angka berapa biasanya, mungkin di 40 kali 20 kali ya misalnya. Ini 40. Terus ini tebalnya kita bikin 30 aja. Ini kusen yang bawah, terus kusen yang atas kita tarik ke atas ini, kita balik, terus kita bikin kusen yang berdiri. Kan ukurannya 4x4, udah bener, kita enter aja, kita naikkan, push and pull kayak kita bikin di ini di SketchUp gitu. Walaupun aku bukan pengguna SketchUp sama sekali ya sebenarnya. Ini frame buat si jendela gesernya. Karena warnanya tuh gelap-gelap cuma biar kelihatan, kita ganti menjadi dark gray saja. Nah, itu udah jadi ya framenya, ya kan, tinggal kita isi kaca aja di sini. Karena tadi 4 cm, kita ambil tengah, lalu kita tarik ke sini 10 mili. Nah, ini kan udah ada isiannya kan. Terus by the way, aku tuh pakai grup ungroup gitu ya, jadi ini kan udah aku grup ya. Nah, kalau biar keseleknya itu salah satunya itu tuh kita nyalain suspend grupnya di sini. Ini suspend group ya, kalau kita nyalain itu tuh ini cuma satu tok, tapi kalau kita matiin suspend grupnya itu tuh dia keselek semua satu grup itu. Nah, kalau shortcutnya nyala matiin suspend group itu adalah ALT G. Kalau grup kan grup biasa ya gitu kan. Kalau misalnya suspend group itu tuh ALTG. Misalnya ini aku mau ngegroup, nah terus aku tuh mau ngambil si ini aja. Nah, itu tuh aku klik ALTG dulu, dia kan langsung nyala. Terus aku klik di sini tuh salah satu doang gitu. Soalnya aku tuh main shortcut gitu. Nah, karena ini tuh masih nabrak, kita geser menjadi 30 mili, 30 karena tekan jadi jendela geser. Jadi posisi jendela matinya itu di luar, jendela gesernya itu di dalam. Nah, biasanya jendela geser itu kan dia lebih ya, kayak gini kan sebenarnya masih salah nih. Kita tambahin dikit buat posisi
jendela matinya biar sejajar dengan si frame-nya, karena kalau hujan pasti masuk kayak gitu. Nah, kita udah jadi sebenarnya bikin custom jendelanya, cuman ini kan masih pakai slab ya. Kalau kita cek di 2D pasti mah nggak muncul kayak gitu, nggak muncul. Ini openingan saja, itu masih salah. Karena kita bikin custom jendelanya sekaligus kita save as to window. Jadi caranya adalah kita keluarkan dulu, misalnya biar nggak hilang kita move drag and copy. Jadi kalau shortcutnya itu Ctrl Shift D. Jadi kita blok dulu misalnya blok dulu mana yang perlu di select gitu kan. Nah terus kita Ctrl Shift D, kita tarik keluar misalnya semeter. Habis itu ini kan sebenarnya kayak gini ya bentukannya ya. Nah terus nanti kita dia itu kayak di convert to move. Habis itu bentar loading. Habis itu kita rotate biar dia tuh rebah. Agak susah mungkin menemukannya, kita bikin dia itu 90 derajat. Nah kalau udah kita taruh di level 0 bangunan kita. Ini kan masih yang 100 nih, kita naikin 100 biar dia tuh 0 posisinya. Nah habis itu kita save as file, habis itu save di library and object, kemudian save a window, save selection as window, itu horizontal plane, continue and save. Kemudian kita misalnya jendela 3 misalnya kayak gitu ya, terserah nanti nge-save di mana. Itu kita save aja. Nah, kalau udah kita klik buat si kita hapus dulu biar nggak ganggu. Jendela atau window tuh masuk ke sini, cari jendela. Nah terus nanti muncul jendela 3. Kalau kita cek ini floor plan nya, kalau 3D kayak gini, kita oke kan. Nah nanti kayak gini jadinya. Itu masih bisa kita ubah nggak meter? Kayaknya udah nggak bisa sih, beberapa sih selebihnya. Oh bisa deh, bisa masih bisa diubah misalnya ketika kayu. Nah bisa kan, ini juga kayu misalnya yang gelap mungkin biar membedakan. Nah kayak gitu nanti kurang lebihnya, tapi nggak bisa digeser ya kalau custom gini. Kita cek di 2D. Nah dia kayak gini bentukannya. Kalau dia keluar kayak gini, itu tuh sebenarnya kita bisa ini kita nolkan saja, atau berarti itu main ya, main 25 salah, atau 50 sekalian biar dia tuh masuk ke dalam si itunya. Jadi begitu.